Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya di channel Ladang Tani. Dan pada kesempatan sore hari ini saya kembali meninjau lokasi tanaman cabai di tempat Leiwan, yang pada saat ini usia cabenya berusia 80 hari setelah tanam ya sahabat tani. Dan di sini saya akan melakukan penggantian fungisida ya, yang kemarin dari awal menggunakan fungisida Kozeb dan Ziplo yang mana-mana mengandung bahan aktif masing-masing, yaitu Kozeb dari bahan aktif Mankozeb, kemudian Ziplo bahan aktifnya Ziram, dan Topsin juga kemarin sudah pernah digunakan, yaitu bahan aktifnya metil tiovanat. Dan pada kali ini saya akan mengganti fungisida yang bekerja secara protektif dan kuratif ya sahabat tani, yaitu kontak dan sistemik. Itu dalam satu kemasan. Kalau di sini saya menggunakan Ventra ataupun Bedas ya sahabat tani, itu fungisida protektif dan kuratif. Dan di sini buahnya sudah lumayan, sudah terlihat nampak ya sahabat tani, buahnya segar. Namun di sini dari awal kemarin sudah terkena bercak daun seperti ini sahabat tani. Nah, maka dari itu di sini saya akan melakukan penggantian fungisida dikarenakan ada gejala baru untuk ini ya sahabat tani, gejala baru di pohonnya, bukan di daun ya. Kalau di daun itu bercak daun, bisa dikatakan itu jamur antraknosa, dan pada saat ini itu sudah menyerang ke batang. Beda lagi jamurnya ya sahabat tani. Jadi di sini buat sahabat tani yang pemula ataupun yang baru ingin menanam cabai harus kontrol di musim seperti ini ya sahabat tani, karena musim saat ini musim penghujan. Kebanyakan petani itu asal semprot saja ya sahabat tani, dan di musim seperti ini itu bisa menghabiskan modal yang cukup banyak. Nah, buat teman-teman yang baru menanam cabai ataupun baru ingin menanam cabai, nah itu harus diperhatikan untuk perawatan tanaman cabainya agar kita tidak membengkak untuk modal ya sahabat tani. Nah, di tempat Leiwan ini ya sahabat tani, itu tidak habis 3 juta sahabat tani. Modalnya tidak habis 3 juta, dan buahnya saat ini seperti ini sahabat tani. Sahabat tani bisa lihat, ini buahnya bersusun-susun dan buah agungnya sudah nampak semua ya sahabat tani. Nah, ini di sore hari ini saya meninjau lagi karena ada kendala. Kemarin beliau menghubungi saya atau mengundang saya ya sahabat tani. Nah, itu saya datang sore hari ini dan langsung meninjau ke lokasi. Ternyata benar ada serangan lagi untuk tanaman cabai ini ya sahabat tani. Nah, di sini kalau pengalaman saya ataupun ilmu saya yang saya dapat ataupun yang saya pelajari, itu jenis bakteri ya, jenis bakteri yang menyerang pada tanaman cabai itu di pangkal batang ataupun di cangkah-cangkahnya seperti ini ya sahabat tani. Nah, itu biasanya dia gosong gelang seperti kena air panas. Nah, kemudian yang bagian atasnya itu akan layu ya sahabat tani. Nah, jadi untuk pengendaliannya itu tidak bisa menggunakan fungisida yang sifatnya protektif ya sahabat tani. Kita harus menggandakan fungisida protektif dan kuratif. Nah, bagi teman-teman yang tidak paham apa yang saya bicarakan ini, nanti akan saya bikinkan video live streaming untuk penjelasan tentang pengaplikasian fungisida ya sahabat tani, ataupun menjawab semua komentar buat teman-teman yang komentar yang belum sempat saya balas. Nah, itu akan saya bikinkan video live streaming. Yang mau bertanya silahkan langsung saya jawab. Dan ada yang masih bingung dengan percakapan saya ini, fungisida apa saja yang saya gunakan, nah itu teman-teman bisa langsung komentar di
live streaming saya nanti. Nah, saya akan bagikan live streamingnya kepada teman-teman semua, terutama kepada subscriber. Nah, itu bisa ditonton dan bisa disimak baik-baik apa yang saya jelaskan. Mungkin kalau saya berbicara di sini banyak yang tidak paham ataupun banyak yang berbicara kalau saya itu cuman banyak omong ya sahabat tani. Nah, di sini jenis cabai yang ditanam saudara Iwan ini jenis TM 999 ya sahabat tani, karena beliau tidak mau menyamakan bibit dengan saya, katanya takut masih pemula soalnya belum punya ilmu. Padahal dari awal sampai akhir itu saya bimbing ya sahabat tani, namun beliau masih takut. Dan untuk fungisida tadi yang akan diaplikasikan untuk sore hari ini, itu kalau dosis teman-teman jangan terburu-buru menggunakan dosis yang tinggi ya sahabat tani, karena untuk tanaman seperti ini baru gejala itu kita bisa menggunakan dosis yang standar ataupun yang tertera pada kemasan produk fungisida. Dan kemudian jika gangguannya masih tetap ada, kita bisa meningkatkan dosisnya ya sahabat tani. Nah, ini ada juga yang seperti ini sahabat tani, tapi tidak apa-apa, buahnya udah gembel, udah lebet ya. Nih yang di sebelah sini karena ini tidak kelihatan sahabat tani karena sudah usianya 80 hari, jadi buahnya sudah berat, jadi dia nerunduk semua ke bawah. Nah, ini saya perlihatkan buah yang sap kedua. Yang sap pertama seperti ini sahabat tani, yang di bagian bawah itu bagian tunas-tunas, karena ini kemarin memelihara tunas ya, tidak di froning total. Ini menyisakan tunas, ada 4 tunas. Nah, ini buahnya. Dan ini pemiliknya di sebelah sini nih ya, yang saya tunjuk tuh, yang topinya grepes-grepes. Nah, itu barangkali topinya dimakan trip sahabat tani. Sama seperti pupus cabai seperti ini kan, ini dimakan trip jadi grepes-grepes, sama kayak pemiliknya topinya juga dimakan trip. Itu pemilik lahan ya sahabat tani. Namun beliau dari awal sampai saat ini masih dalam pengawasan saya, masih dalam bimbingan saya sahabat tani. Alhamdulillah beliau ini nurut dan ikut kata-kata saya, apa yang saya katakan itu diterapkan, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini sahabat tani. Nah, ini kemarin saya sendiri yang cabut ini sahabat tani, karena tidak ada bibit untuk nyulam dan tanamannya stres terkena kutu kebul, dan saya cabuti, kemudian saya tanam bawang. Nah, sampai sini sahabat tani, ini sama sekali tidak ada persediaan sulam sahabat tani. Nah, sampai sini ini saya tidak pamer, tidak hanya di sana saja ya sahabat tani ya. Itu saya keliling. Nah, beliau di sana. Itu sampai ke atas sana itu sama semua sahabat tani. Ada yang sudah hampir hapus tingginya. Ini tingginya sudah 1 meter lebih sahabat tani. Bahkan sudah setinggi leher saya. Ya sahabat tani. Jadi begitulah untuk pengaplikasian fungisida di musim penghujan. Jadi kita harus mengganti-ganti ya sahabat tani. Mengganti fungisida. Dan buat teman-teman kalau untuk soal pemupukan, nah ini di usia seperti ini, di usia 80 hari setelah tanam, itu beliau tidak melakukan pengocoran maupun pupuk susulan ya, sudah berhenti. Yo Lek. Nah, sudah berhenti. Sudah berapa hari Lek berhenti Lek? Nah, jadi umur 75 hari itu beliau sudah memberhentikan pemupukan. Jadi sekarang umur 80 hari itu tidak melakukan pemupukan baik dari pengocoran maupun pupuk susulan yang ditaburkan ya sahabat tani. Nah, itu sudah tidak lagi, karena di sini kita tinggal nunggu panen sahabat tani. Karena jenis cabai F1 ini hanya 1 gertakan ya, 1 kali panen selesai, tidak ada buah kedua kalinya ya sahabat tani. Beda dengan lokal. Kalau lokal bisa bertahun-tahun umurnya. Jadi kalau cabai F1 itu umurnya hanya 200 hari. Itu dari nanam sampai selesai ya. Karena saya berulang kali menanam cabai F1, dan seperti itulah waktu yang kita butuhkan, hanya 200 hari itu dari awal nanam sampai selesai. Nah, jadi sahabat tani, meskipun ini pemupukannya sudah selesai, ada yang pupusnya masih terus bertambah dan ada juga yang sudah berhenti, karena untuk asupan nutrisi
maupun asupan makanannya sudah dihentikan ya sahabat tani. Jika sahabat tani ingin menambah lagi ataupun ingin melakukan pemupukan lagi, itu tidak apa-apa ya sahabat tani. Tapi kalau cuacanya bagus, tapi kalau cuacanya seperti ini itu sama saja membuang modal, membuang uang kita ya. Jadi kita gunakan pupuk yang ada, kita batasi, jadi tidak terlalu besar modal pengeluaran kita ya. Nah, yang di sebelah sana itu sudah hancur sahabat tani, ya sudah habis daunnya. Karena di samping musim penghujan, di sini juga terbayang oleh pohon karet ya sahabat tani. Namun buahnya ada 1-2. Ya, ini bibit gerantingan namanya, bibit kerucilan. Jadi ditanam di pinggir seperti ini sahabat tani. Kalau yang bibit supernya ditanam ke daerah sana. Oke sahabat tani, sampai sini dulu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan buat teman-teman jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan tekan pula tombol notifikasinya agar tidak tertinggal video saya yang baru. Karena di setiap minggunya saya akan update video terbaru untuk tanaman cabai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.